Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbil alamin. Di kesempatan kali ini kami akan menyampaikan amanah tugas dari mata kuliah Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam, yang mana mata kuliah ini diampu oleh beliau Dr. Haji Muhammad Munadi MPD di semester ini ya. Ada beberapa artikel yang sangat menarik. Semua di sini kami akan titik tekankan ke pembahasan berkaitan dengan ekonomi, bantuan, dan pendidikan, implikasi untuk pembangunan. Tidak mungkin ya kita membahas ekonomi, pembangunan atau pendidikan dalam konteks dunia yang luas tanpa mempertimbangkan efek globalisasi terhadap isu-isu ini. Ya, kita tahu bahwa manajemen pembiayaan pendidikan Islam ini perkara yang sangat menarik ya, yang mana dunia pendidikan pasti tidak bisa dipisahkan dengan adanya pembiayaan. Maka sangat penting sekali ini kita kaitkan dengan ekonomi ya, bantuan dan pendidikan, implikasi untuk pembangunan. Karena ini juga ada keterkaitan yang sangat bagus. Kembali ke awal ya, tentu globalisasi ya, ini memiliki konsekuensi besar bagi pendidikan di seluruh dunia. Tidak hanya negara-negara tertentu ya, di semua negara, terkhusus di negara yang sedang berkembang. Meskipun kita ya dapat melihat fakta bahwa melalui perkembangan teknologi dunia telah menjadi tempat seakan-akan yang jauh menjadi dekat, yang besar menjadi kecil, dan seolah-olah ada sebuah desa secara global ya, di mana komunikasi instan di seluruh dunia, bahkan ke daerah yang paling terkecil atau terpencil, ini bisa dilakukan atau bisa dihubungkan tanpa adanya batasan-batasan wilayah tadi. Namun, kekhawatiran telah tumbuh mengenai efek keterkaitan dunia pada kemampuan negara berdaulat untuk mencapai kebutuhan warganya di bidang-bidang seperti pendidikan dan kesehatan. Seperti yang telah dicatat oleh Bray di tahun 2005, globalisasi dapat memiliki arti berbeda bagi orang yang berbeda di halaman 35. Dia mengacu pada karya Head et al. Di tahun 1999 yang mengidentifikasi tiga kubu dengan pandangan yang berbeda tentang globalisasi. Kubu ini yang pertama dianggap sebagai hiperglobalis, melihat globalisasi sebagai cara untuk menundukkan orang dan bangsa ke pasar global ya. Dan yang kedua, para skeptis, melihat manifestasi globalisasi saat ini hanya sebagai inkarnasi terbaru dalam sejarah berabad-abad yang lalu dari upaya untuk mewujudkan integrasi ekonomi, dan akhirnya kaum transformasionis ya, mirip dengan kaum hiperglobalis, memandang globalisasi sebagai membawa perubahan yang bersifat sosial, politik, dan ekonomi dengan tujuan membentuk kembali masyarakat. Nah, transformasionalis juga prihatin tentang stratifikasi dan ketidaksetaraan di seluruh dunia didorong oleh globalisasi. Dengan demikian, ini dapat dianggap sebagai proses menghidupkan kembali kolonialisme dan akibat dari kepentingan pribadi kapitalisme global. Holger Daun di tahun 2005 mencatat bahwa globalisasi telah mengurangi kekuatan negara untuk mengelola sumber daya
mereka sendiri dan menggunakan kontrol atas proses ekonomi. Nah, pengaruh budaya globalisasi yang cenderung menyeragamkan dan menyetandarisasi yang menguntungkan kekuatan dominan hingga merugikan budaya asli juga bermasalah. Dia mengatakan bahwa keharusan ekonomi ini harus memadai ya. Kehidupan dan penetapan harga diperluas ke semakin banyak layanan dan aktivitas. Juga dengan penyebaran model pasar, budaya konsumen disebarluaskan di halaman 96. Nah, konsekuensi lebih lanjut dapat mengerucut ke cenderungan pemerintah untuk merumuskan kebijakan pendidikan asing untuk membuat penduduk mereka kompetitif di pasar dunia. Ini melibatkan batasan kurikulum untuk mendukung mata pelajaran dianggap tepat menciptakan keterampilan tempat kerja global dan meremehkan keterampilan yang relevan dengan ekonomi lokal dan nilai-nilai kemanusiaan. Secara keseluruhan, proses transfer dan adaptasi nilai, pengetahuan, teknologi, dan norma perilaku lintas negara dan masyarakat di berbagai belahan dunia yang didorong oleh agenda kapitalisme neoliberal telah menghasilkan kemajuan besar bagi sebagian orang, sebagian besar di negara maju dunia, dan bencana dan penurunan peringkat semua aspek pengetahuan dan inovasi asli. Ya, memang seperti yang dikemukakan oleh Gio Jaja dalam babnya ketidakamanan dan kekurangan sosial ekonomi mendominasi dalam banyak standarisasi yang dikemas dengan rekomendasi dan kebijakan internasional yang mengurai logika pasar globalisasi seperti yang dinyatakan Chomsky dalam sebuah wawancara dengan Tony Gabrick, yang mana isinya adalah istilah globalisasi telah digunakan oleh yang berkuasa untuk merujuk pada suatu bentuk khusus dari integrasi ekonomi internasional yang didasarkan pada hak-hak investor dengan kepentingan orang-orang yang bersifat insidental. Ya, ini di tanggal 7 Mei 2002 ya. Bab dalam volume ini mencerminkan keprihatinan tentang globalisasi, tentang masalah pemerataan, kemiskinan, dan kesempatan untuk melokalisasi pendidikan dan pembangunan. Mereka juga menganalisis globalisasi sebagai percepatan kompresi dunia kontemporer. Tentu makalah mencakup studi kasus di negara atau suatu wilayah tertentu serta refleksi tentang prioritas ekonomi di dunia yang terglobalisasi dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Soal bantuan, bagaimana penyalurannya dan syarat-syarat pemberiannya diperdebatkan di beberapa makalah ya. Demikian pula pembangunan dipahami dalam beberapa cara tergantung pada konteksnya. Selain itu, isu tentang arti pendidikan berkualitas di era globalisasi juga diangkat dalam beberapa artikel ya. Untuk selanjutnya membahas isu-isu pembangunan dalam berbagai bentuknya di dunia neoliberal yang mengglobal. Seperti yang telah kita lihat, beberapa makalah artikel lebih fokus pada ketidakefektifan bantuan, yang lebih prihatin dengan peta jalan neoliberal tentang pembangunan yang menghasilkan komodifikasi pendidikan. Kekhawatiran diungkapkan atas keunggulan kapitalisme neoliberal sebagai satu-satunya harapan. Dengan demikian dikatakan bahwa kebijakan reaksioner yang begitu mahal bagi manusia menafsirkan kekuasaan dalam batas-batas distribusi bantuan dan konsumsi
pengetahuan dalam kondisi yang digerakkan oleh pasar. Akhirnya, karena masalah ekonomi, bantuan, dan pendidikan untuk pembangunan sangat akut ya, di Afrika, sejumlah makalah ya, artikel dari WCCES Istanbul untuk mengurangi tantangan masalah dan mengusulkan solusi yang mungkin. Meskipun tenor volume menyajikan gambaran yang agak negatif tentang situasi ekonomi saat ini dan efek bersamaan pada pendidikan di dunia, tetap saja itu bisa dirasakan bahwa diskusi yang jujur tentang masalah-masalah tersebut perlu ditanyakan untuk mencapai kemungkinan perbaikan di masa yang akan datang, yang mana intinya semua saling keterkaitan satu dengan yang lain. Semoga penyampaian singkat ini bisa bermanfaat ya. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.